Meskipun Red Bull tetap akan menguasai balapan di baris depan, tetapi pertanyaan sesungguhnya dari peta persaingan di F1 2024 adalah seberapa besar gap yang mereka buat dengan tim-tim rivalnya. Satu hal yang pasti adalah gap itu akan terpangkas tahun ini, dan mungkin Red Bull tidak akan sedominan musim lalu. Tinggal tim mana yang akan maju sebagai pesaing utama RB20 dan menantang sang raja terakhir. Ferrari jelas jauh lebih meyakinkan, dan di tes pramusim kemarin, mereka sudah menegaskan kalau mobilnya siap untuk mengambil tantangan besar tersebut. Mulai dari secara kecepatan dan kestabilan, semua sudah sangat oke, serta nampak cukup bersaing dengan Red Bull. Tetapi kami malah lebih penasaran terhadap satu tim yang sebenarnya tidak mencolok-mencolok amat di tes pramusim Bahrain. Bahkan banyak pihak yang meragukan mereka untuk bisa mencuri tahta dari Red Bull tahun ini. Tetapi sebenarnya, mereka mempunyai potensi yang menarik dan menyembunyikannya dari radar selama 3 hari tes kemarin. Iya, apalagi kalau bukan Mercedes sandbagging. Meskipun Mercedes nampaknya sudah sandbagging sejak 2022, tapi kali ini mereka benar-benar mempunyai potensi yang disembunyikan dari mobil W15. Mercedes berada dalam misi untuk kembali bersaing secara reguler di papan atas dan memutus rentetan puasa kemenangan yang sudah dialami selama setahun belakangan. 2023 adalah musim terburuk Mercedes sepanjang F1 era hybrid. Walau berhasil mengunci posisi runner-up konstruktor, tetapi itu tidak mengubah fakta jika 2023 adalah tahun pertama Mercedes tidak meraih kemenangan sejak 2012. Terlebih lagi, semenjak regulasi ground effect diterapkan, Mercedes berada dalam fase penurunan performa setelah dominasinya selama 8 musim runtuh oleh Red Bull bersama Max Verstappen. Kegagalan konsep Zero Pod adalah aib yang cukup besar dan mengacaukan program development mobil Mercedes selama 2 tahun terakhir. Hal itulah yang kemudian mendorong tim untuk mengembalikan peran James Allison, otak di balik dominasi Mercedes pada musim 2018-2020 untuk kembali menjadi arsitek dari mobil terbarunya di 2024. W15 merupakan sebuah produk yang 100% baru dengan konsep yang dibuat dari nol. Tujuan dari mobil ini sudah jelas dari awal, yaitu mengembalikan marwah karakteristik performa dari mobil Mercedes yang hilang di era Zero Pod. Dari ujung moncong sampai ujung sayap belakang, semuanya dibuat dari lembaran kertas yang baru, dan James Allison tahu betul apa yang dibutuhkan Mercedes jika mereka ingin kembali bersaing untuk kemenangan. Sentuhan James cukup terasa di mobil ini, mulai dari inovasi di area sayap depan yang sedikit kontroversial bagi banyak tim-tim rival karena trik yang Mercedes terapkan supaya tetap lolos secara regulasi, serta permainan-permainan di area suspensi yang memang menjadi ciri khas dari mantan direktur teknis tim Ferrari ini pada setiap desain mobilnya. Seperti dahulu ada inovasi DAS di 2020 dan kompresi suspensi belakang di 2021. James Allison dipandang sebagai salah satu engineer yang memiliki kemampuan serta pemahaman teknis yang bisa disandingkan dengan kapabilitas seperti Adrian Newey. Keduanya memiliki cara pandang yang sama mengenai konsep mobil ground effect, yaitu kestabilan handling serta aerodinamika dan mekanikal yang dihasilkan dari komponen di underfloor serta suspensi. Dan konsep pemahaman itulah yang James mulai terapkan di W15. Di tes pramusim hari terakhir, kita bisa lihat sedikit permainan atau trik dari James Allison di suspensi depan. Mercedes nampak mengganti susunan di kaki suspensinya dengan menurunkan komponen wishbone atas belakang menjadi lebih ke bawah untuk meningkatkan efek anti-dive yang dibuat. Tetapi ada yang unik dari modifikasi ini. Perubahan yang dibuat Mercedes sangatlah ekstrim untuk ukuran mobil pramusim. Apalagi modifikasi suspensi biasanya memerlukan perubahan yang besar di area mounting dan internal suspensinya yang kadang tim harus mengganti juga struktur sasis yang ada di hidung. Namun di Mercedes W15 kemarin, meski geometri suspensinya berubah, semuanya masih nampak sama. Yang dilakukan oleh Mercedes di sini adalah mereka bermain di area mounting atau pemasangan kaki belakang suspensi depannya. Mercedes memiliki 2 mounting, yaitu atas dan bawah yang bisa di-adjust tergantung kebutuhan tim akan seberapa besar elemen anti-dive yang diinginkan. Ini merupakan solusi dan inovasi yang cerdik, karena tim bisa mengutak-atik settingan geometri suspensinya saat sesi latihan bebas, sesuatu yang mustahil dilakukan dalam kondisi normal. Mercedes bisa dengan bebas mengoptimalkan geometri suspensi depannya sesuai kebutuhan, tanpa harus merombak sasis dan bisa dilakukan dengan cepat saat sesi latihan bebas. Namun, inovasi ini bukanlah tanpa resiko.
Suspensi depan merupakan salah satu komponen yang cukup sensitif dalam urusan aerodinamika. Mengubah geometrinya secara signifikan seperti demikian bisa mengganggu aliran udara yang mengalir ke arah sidepod dan underfloor. Asumsi kami untuk saat ini, perubahan geometri atau adjustment di suspensi depan nantinya juga harus diikuti oleh perubahan settingan di sayap depan untuk meminimalisir terganggunya airflow yang masuk ke tengah mobil. Selain itu, elemen anti-dive di suspensi depan juga tidak selamanya positif. Memang, keuntungannya adalah mobil menjadi lebih stabil saat mengerem dan konsistensi downforce yang lebih bagus. Tapi efeknya adalah mobil menjadi kaku, dan jika anti-dive-nya terlalu ekstrim atau tidak bisa menyesuaikan dengan aerodinamika mobil, dampaknya pembalap bisa mudah alami ban terkunci saat mengerem dan kesulitan dalam mengoptimalkan suhu ban depan karena minimnya weight transfer yang dihasilkan saat bermanuver. Jadi, Mercedes harus berhati-hati dalam menerapkan inovasi cerdiknya ini. Selain suspensi depan, suspensi belakang juga tidak luput dari perhatian James Allison dan bahkan menjadi salah satu inovasi yang cukup krusial bagi Mercedes dengan komponen gearbox barunya. Suspensi belakang didesain untuk membuat elemen anti-lift, sama seperti Red Bull, yang berguna untuk menjaga kestabilan mobil saat akselerasi. Gearbox belakang yang lebih ramping memungkinkan tim untuk lebih membuka area belakang demi merombak susunan suspensi belakangnya yang dibuat menjadi push rod. Selain itu, area underfloor, terutama di dekat diffuser, juga menjadi lebih terbuka untuk dieksploitasi oleh Mercedes. Perombakan di kedua komponen suspensi ini mempunyai satu tujuan, yaitu membuat mobil W15 menjadi lebih mudah dikemudikan di sirkuit. Itu adalah target atau prioritas Mercedes sejak mereka meninggalkan konsep zero pod yang dideskripsikan oleh kedua pembalapnya sebagai mobil yang sakit dan sulit diprediksi perilakunya di tikungan. Impresi positif ditunjukkan oleh George Russell dan Lewis Hamilton terhadap handling dari W15. Russell menganggap jika mobil 2024 jauh lebih nyaman dikemudikan dan membuatnya lebih percaya diri dalam mengambil tikungan secara agresif. Nada yang sama juga dikatakan oleh Lewis Hamilton, meski dirinya masih cukup skeptis dengan sejauh apa kemampuan dari W15. Tetapi secara garis besar, keduanya sepakat jika Mercedes sudah jauh lebih baik daripada 1 tahun yang lalu, dan itu membawa optimisme tersendiri di dalam tim. Dari pengamatan kami selama 3 hari testing kemarin, setidaknya ada 2 poin yang bisa ditangkap dari perilaku mobil W15. Pertama, ada perubahan karakteristik yang jelas terlihat dari handling mobilnya. Berbeda dari pendahulunya yang oversteer dengan grip ban depan yang super sensitif, di W15 karakternya berganti ke understeer dengan grip belakang yang cukup bagus serta lebih stabil. Tapi dengan catatan, kondisinya harus ideal. Ketika berada di sesi pagi atau ketika trek sedang panas-panasnya, Hamilton serta Russell tidak bisa mengendalikan level understeer yang dihasilkan oleh mobilnya. Seringkali keduanya melebar atau memaksakan setirnya agar berbelok dan malah berujung ke oversteer. Tetapi ketika mobilnya ada di kondisi ideal, W15 nampak cukup stabil di trek. Lalu kedua, data simulasi long run yang Mercedes hasilkan cukup mengejutkan. Mercedes rupanya menempati posisi kedua tercepat dan cuma 0,3 detik saja tertinggal dari Red Bull. Namun sekali lagi, data di pramusim masih sangat mentah dan bisa jadi misleading karena kita tidak tahu seberapa berat bahan bakar yang dibawa saat long run. Menariknya adalah Mercedes sepertinya memakai mode mesin paling rendah ketika long run kemarin karena top speed rata-ratanya adalah yang paling lambat, sama seperti Red Bull. Meski bisa jadi karena drag, tetapi kecepatan Mercedes di tikungan cepat yang masih kalah dari Red Bull dan McLaren setidaknya memberi indikasi kalau mereka tidak memakai konfigurasi high downforce. Apapun itu, sinyalnya cukup jelas jika posisi Mercedes jauh lebih baik daripada musim lalu, dan indikasi mereka menahan diri cukup kuat. Bagi James Allison sendiri, tes pramusim kemarin sudah membuatnya lebih dari senang, karena hasil positif yang didapat bisa mengkonfirmasi jika data yang ada di simulator secara akurat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kedua pembalapnya. James cukup percaya diri dengan tingkat kompetitif dari Mercedes W15, dan nampaknya ia senada dengan analisis kami dengan berani mengklaim jika timnya setara atau bahkan sedikit lebih baik dari Ferrari dalam hal long run. Hanya saja, memang kelemahan Mercedes di kualifikasi sepertinya belum benar-benar diperbaiki di mobil 2024, dan fokus utama mereka adalah memperkuat aspek stabilitas serta konsistensi mobil saat balapan.
Namun sekali lagi, dari hasil pramusim belum bisa dijadikan patokan dan sampai mereka saling beradu kecepatan di ronde pertama pekan depan, maka semua masih abu-abu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.